Shalom, jumpa lagi dengan saya PDP Tan Johan dalam renungan hari ini, hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020. Renungan yang akan saya bagikan terambil dari Galatia 5 ayat 13 sampai dengan 26. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, supaya barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendeki. Natsnya ada di dalam Galatia 5 ayat 16 yang berbunyi, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, renungan yang saya bagikan pada hari ini, saya ambil judul Perang dalam Batin. Saudara-saudara yang terkasih, dalam suratnya kepada jemaat Galatia, Paulus mencoba membuat mereka memahami konflik batin yang akan dialami semua orang yang menjadi milik Kristus. Peperangan ini terjadi antara daging, sifat dasar manusiawi kita yang berdosa, dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Seperti ayat yang 17 tadi kita baca, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Karena sifat alami kita yang berpusat pada diri sendiri menginginkan jalannya sendiri, maka keinginan itu bertentangan dengan perintah Kristus di dalam diri kita. Akhirnya kita kerap mengikuti keinginan diri sendiri, bukannya kehendak Allah. Suatu kali saya berdoa dengan putus asa, Tuhan, tolong tunjukkan bagaimana cara mengatasi masalah ini. Tuhan pun menuntun saya pada ucapan Paulus dalam Galatia 5 ayat 16 yang berbunyi, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu
tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh Roh. Saya terus membacanya. Hiduplah oleh Roh, dan akhirnya dapat mengenali perbuatan daging di dalam diri saya, yakni iri hati, amarah, kebencian, dan kepentingan diri sendiri, seperti yang ada di ayat 19 sampai dengan 21. Saya memohon ampun kepada Allah dan akhirnya mengerti bahwa saya telah disalib bersama Kristus. Pasal 2 ayat 20 berkata demikian. Kuasa tubuh dosa saya telah dipatahkan. Galatia 5 ayat 24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bahkan di Roma 6 ayat 6 dan 7 berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Perlahan-lahan saya belajar membuat kematian ini bekerja dengan menjadikan daging saya tidak lebih dari jasad. Saya pun membuat suatu keputusan untuk hanya mengenali dan mentaati kehendak Kristus setiap hari. Kadang saya gagal, tetapi pertobatan membawa saya kembali melangkah bersama Roh Kudus. Kita menghadapi konflik ini setiap hari, tetapi Roh dapat mengatasi hasrat kita yang penuh dosa dan memenangkan peperangan. Bagian manakah dari hidup Anda yang menang? Kesimpulannya, Allah akan memberi kita kemenangan, namun kita harus bersedia untuk berperang. Ya, saudara-saudara yang terkasih, memang berat bila keinginan daging kita kekang, maka semakin kuat juga dorongan untuk mengikuti keinginan daging tersebut yang penuh dengan dosa. Tetapi percayalah, saat kita berserah kepada Tuhan, membuka hati dan mau masuk dalam hadirat Tuhan, sehingga kuasa Tuhan ada dalam hidup kita, artinya Roh Allah sungguh tinggal di dalam diri kita, sehingga melalui Roh Allah tersebut kita akan mengerti keinginan daging yang penuh dengan dosa, dan itu pada akhirnya akan menjerumuskan kita. Kita setelah mengerti tujuan dari keinginan daging yang akan menjerumuskan kita, maka kita akan mulai mengenali keinginan Roh dalam hidup kita, yaitu keinginan untuk selalu melakukan setiap kehendak Allah. Dan itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup setiap orang percaya, termasuk kita. Dan jika kita terus bersekutu dengan Tuhan, terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan melalui membaca firman-Nya, melalui doa-doa kita, maka kita akan terus semakin dibangun karakter kita, semakin dibangun iman percaya kita, bahkan hikmat pengertian kita untuk kita dapat menghindari, menjauhi, dan juga menolak segala keinginan daging yang mau menjerumuskan kita. Itulah pentingnya kita membangun hubungan dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara kelompok dan komunitas kita, di dalam persekutuan kita dengan orang-orang percaya, ataupun di setiap ibadah-ibadah kita, baik di dalam komsel maupun saat teduh, terlebih lagi dalam ibadah di gereja, di rumah Tuhan bersama dengan saudara-saudara beriman kita. Itulah yang akan menguatkan kita dan yang akan terus menuntun kita kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.